menunggu server. Mohon Bapak Ibu untuk bersabar, di mute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, tepatnya jam 15.31, kegiatan technical meeting penulisan AKM like test oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur bisa dilaksanakan itu semuanya karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita patut bersyukur kepada Ilahi Rabbi. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan pada kita semuanya, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Hussein. Yang terhormat pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan kali ini ada Bunda Olivi, ada Bunda Ita, dan ada dua teman kita yang berhalangan hadir karena ada sesuatu hal. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta penulisan AKM like test pada technical meeting di sore hari ini. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan jadwal kegiatan untuk pada sore hari ini. Yang pertama, jam 15 sampai 15.30 check-in pengisian jadwal hadir. Jadi Bapak Ibu mohon untuk yang belum mengisi daftar hadir, tolong untuk bisa mengisi. Namun mohon maaf karena daftar hadir itu kami mengisi sesuai list yang sudah mendaftar. Jadi kalau ada teman-teman yang pada sore hari ini hadir namun tidak ada namanya di form, mohon nanti bisa konfirmasi dengan kami. Yang berikutnya, acara berikutnya yaitu pembukaan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hussein MPD. Dan acara inti yaitu pemaparan teknis pelaksanaan seleksi penulisan AKM like test tahap pertama yang nanti akan dipandu oleh Ibunda Ita Moraliawati, Bunda Olivi Emilia, dan Bapak Hussein. Dan acara berikutnya yaitu tanya jawab yang nantinya Bapak Ibu yang merasa ada pertanyaan yang berhubungan dengan pemaparan teknik pelaksanaan seleksi, nanti bisa langsung ditanyakan baik melalui kolom chat maupun langsung bisa bertanya. Dan yang terakhir yaitu penutupan dan pembacaan kesimpulan.
Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan kita laksanakan sampai akhir nanti mendapatkan ridhonya. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga bacaan Ummul Quran tadi membawakan kita pencerahan dan mendapatkan syafaat, dan apa yang akan kita laksanakan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Menginjak acara berikutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk sikap sempurna. Terima kasih. Semoga lagu kebangsaan tadi membawakan kita semakin cinta dengan tanah air kita. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Muhammad Kusen MPD, disilakan. Thank you, Pak Buspo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, let me express my gratitude to Allah and to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of Him, we can attend all together in this session and meeting you all in this great opportunity. Second of all, I would like to express my gratitude to all of you who have already provided your time. And in this way, we as the Committee of English Teacher Association in East Java would like to say again, thank you very much for your great willingness to take a part in this kind of agenda. Everyone, to be in short, that my speech will be about informing you at a glance about this kinds of agenda, namely
selection process of the team for AKM like test construction. And this program is expected to have later on in the end, we will have the great team who will who will try to make the test item for AKM like test in this way, and later on the result for these kinds of tests will be used by all teachers in East Java, hoping so. And doing this kinds of process, we expect that later on we can get the best companion that later on can provide and can support the agenda in East Java, and hoping that everything we are going to do later on will be as objective as possible. So that is all that I can say. Later we will still have another point to say in the technical session. So I guess that's all for my session. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Den yang sudah menyampaikan singkat, padat, berisi, karena tahu bahwa kita saat ini akan melaksanakan technical meeting, jadi mungkin penyampaian untuk sambutan singkat, padat, dan berisi seperti orangnya. Semoga, amin. Bapak Ibu, menginjak acara berikutnya, yaitu pemaparan technical meeting, technical meeting untuk penulisan AKM, penulisan AKM like test yang nanti akan dipandu oleh Ibunda Ita, Bunda Oli, juga Bapak Den, Bapak Muhammad Hussein. Untuk Bunda Ita Moraliawati, disilakan. Monggo Bunda. Halo Bunda. Oh, masih menenangkan si kecil ini. Ready? Bunda Ita? Is Bu Uli ready? Bu Oli mungkin bisa mengawali. Halo. Okay, let me check my turn, Pak. Oh, Ibu Ita is ready. Okay. Dibuka dulu mic-nya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta seleksi penulis AKM Like Test. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan semua dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Seperti yang mungkin sudah disosialisasikan sebelumnya oleh Ketua MGMP panjenengan masing-masing, bahwa ini adalah salah satu program yang sudah direncanakan secara bersama-sama oleh seluruh Ketua MGMP Bahasa Inggris se-Provinsi Jawa Timur pada saat melaksanakan rapat koordinasi. Yang kedua, tujuannya sudah pasti adalah untuk menyeleksi teman-teman yang ada di seluruh Jatim ini, ya, yang nantinya direncanakan bisa membuat semacam paket soal AKM Like Test yang nantinya akan digunakan oleh seluruh teman-teman yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ditambah lagi juga untuk agenda tahunan kita yang biasanya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu EHBPKS, dan biasanya kita diminta juga untuk
melaksanakan mengirimkan penulis soal untuk salah satunya mapel bahasa Inggris. Nah, ini Bapak Ibu guru juga yang nanti akan diseleksi akan digadang-gadang menjadi calon penulis untuk EHP PKS tersebut. Bapak Ibu, sebagaimana sudah disampaikan di Juknis, mungkin juga sudah disosialisasikan oleh seluruh ketua MGMP panjenengan masing-masing, bahwa nantinya selama sekitar 10 hari mulai dari hari ini panjenengan akan diminta untuk menulis 5 butir soal AKM, dan nanti 5 butir soal AKM itu bagaimana jenisnya, apa yang KD apa yang dipilih dan seterusnya akan dijelaskan oleh Bapak Kusen. Jadi secara teknisnya nanti beliau yang akan menjelaskan. Jika nanti pada prosesnya panjenengan mengalami atau ada kendala atau hal-hal yang mungkin kurang jelas, kita ada sesi tanya jawab, bisa dilaksanakan di sesi tanya jawab tersebut. Untuk selanjutnya langsung saja untuk menyingkat waktu, monggo diharapkan kepada Bapak Kusen untuk menyampaikan secara rinci detail bagaimana pembagian dari soal yang sudah direncanakan untuk seluruh peserta. Monggo, ini persilakan Pak Kusen. Masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dulu rupanya digawe ngono. Sip, silakan. Saking semangat ya Pak Buswa Morgani. Ya, amin. Bapak Ibu yang luar biasa, di beberapa nama itu saya sudah cukup silau gitu ya. Teman-teman itu orang-orang yang luar biasa yang ikut daftar ini. Jadi saya harus kasih aplaus dulu buat semuanya. Selamat buat Bapak Ibu yang bersedia gitu ya. Bersedia untuk bergabung untuk mengikuti proses seleksi ini. Apapun itu, panjenengan semuanya sudah juara karena sudah mewakili kabupaten kota masing-masing untuk berperan serta pada kegiatan ini. Biar saya tidak bertele-tele, Bapak Ibu langsung saja. Displaynya jelas ya Pak Uswa ya? Oke, Bapak Ibu berangkatnya dari sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu saya nyebutnya, kalau kita bersama-sama dulu nyebutnya standar isi, maka saya ngambilnya dari sini. SK BSK AP 033 HKR 2022. Itu rujukan apa itu CP gitu ya, capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi konten yang akan kita ambil berangkatnya dari sini Bapak Ibu. Nanti apa aja yang kita ambil, nanti di akhir slide akan saya sampaikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di sebelah kanannya itu ada Pusmenjar. Jadi rujukan kita bikin AKM like test nanti berangkatnya dari literasi ya, soal literasi membaca. Silahkan nanti kalau misalnya presentasi saya malah terlalu dangkal, silahkan nanti berkunjung ke websitenya Pusmenjar. Di situ sudah saya ketikkan HTTPS, Pusmenjar, Kemdikbud, seterusnya Assessment Competency Minimum, View Literasi Membaca. Nanti silahkan dilihat di situ. Nah, dari semua yang ada di literasi membaca itu Bapak Ibu, saya tampilkan begini, biar nyebutannya enak. Yang pertama adalah L1, level literasi. Level literasi 1 itu ada level literasi 1A, level literasi 1B. Nah, itu akan yang menjadi dasar kami untuk nanti berangkat membuat IBS. Jadi dasar penentuan IBS nanti berangkatnya dari sini. Jadi ada level literasi 1, itu ada 2, yaitu level literasi 1A sama 1B. Nah, berangkatnya kami nanti bikin IBS berangkatnya dari sini. Selanjutnya, sebenarnya di bagian ini level literasi 1 itu ada mengakses dan mencari informasi dalam teks. Mencari dan memilih informasi yang relevan. So, because of this, barangkali Bapak Ibu sudah langsung bisa menemukan informasi tersurat siapa, kapan. Nah, kalau di konteks kita bisa nyebutnya ini informasi tertentu. Nah, berikutnya mencari dan memilih informasi yang relevan, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi. Cuman turunannya barangkali nanti in practice kita akan berusaha untuk cross match dengan butir-butir soal yang sudah
familiar dan beredar sebelumnya di konteks bahasa Inggris, baik dari TOEFL, IELTS, dan seterusnya. Prinsipnya Bapak Ibu, prinsipnya kita berangkat untuk menentukan IBS itu berangkatnya dari data yang kita ambil dari Pusmenjar. Yang kedua Bapak Ibu ada memahami ini level literasi 2, LL2. LL2 itu juga ada dua, yaitu LL2A sama LL2B. Nah, KKO-nya di situ disebutkan menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, kejadian, karakter, setting, dan seterusnya. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh dan seterusnya ke bawah. Nanti saya tidak akan membaca itu satu persatu. Prinsipnya Bapak Ibu yang saya tampilkan ini berangkatnya dari situsnya Pusmenjar. Yang terakhir di level literasi 3 itu kompleksitas tinggi, yaitu menilai format penyajian dalam teks. Sebenarnya soal di level kita itu tinggi itu sudah mulai di sini ya Bapak Ibu. Sudah di LL2 itu sudah levelnya sudah level 3. Jadi kalau sudah masuk di C, mengevaluasi dan refleksi, level literasi 3A sama level literasi 3B ini sudah tingkat kompleksitas tinggi. Nah Bapak Ibu, ini sekelumit berangkat dasar rujukannya bagaimana IBS nanti akan diturunkan. Jadi kita nurunkan IBS itu berangkatnya dari sini. Selain juga kita melakukan cross match terhadap analisis teori yang ada di referensi-referensi yang terkait dengan penulisan soal. Selanjutnya Bapak Ibu, tipe soal kita nanti ada 5. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Gambar ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ganteng. Gambar yang pertama, gambar pertama pojok kiri atas ini ada silang, ada centang. Ini benar salah ya Bapak Ibu ya. Bawahnya ada gatuk nih. Berarti matching ini Bapak Ibu, menjodohkan MJDK. Yang ketiga itu ada ABC dan dipilih salah satu. Ini berarti pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Yang berikutnya ada centang-centang. Gambar centang ini representasi ada pilihan ganda dengan 2 atau lebih jawaban benar. Yang terakhir nanti esai. Saya ulang Bapak Ibu, panjenengan nanti akan diminta untuk membuat 5 soal. Tidak banyak Bapak Ibu, berapa? 5 soal 5 ya Pak Kusno. Ya, 5 soal, saja. tidak banyak. Ya, 5 soal itu bentuknya berbeda-beda. 1 soal true false, benar salah. 1 soal menjodohkan, ingat 1 soal menjodohkan ini tidak benar-benar 1 Bapak Ibu. Karena soal menjodohkan itu 1, nggak mungkin. Karena menjodohkan itu mesti harus ada pembandingnya. Jadi kalau nanti misalnya di sebelah kiri menjodohkan itu ada 3 pernyataan, maka akan saya minta tergantung nanti bunyi IBS-nya silakan dicermati. Nanti bunyi IBS-nya setiap orang akan dapat kesempatan punya bunyi IBS yang berbeda. MJDK itu Bapak Ibu nanti sekali lagi tergantung bunyi IBS-nya. Kalau bunyi IBS-nya mintanya disediakan 5 pernyataan di kolom lajur kiri dan disediakan misalnya 8 pilihan jawaban yang terkait dengan pernyataan di sebelah kirinya, maka berarti jenengan menyediakan 5 di sebelah kiri pernyataan, terus kanannya itu pilihannya itu nanti jumlahnya 8. Tergantung nanti bunyi IBS-nya seperti apa. Yang ketiga Bapak Ibu ini soal yang typical banget, sangat familiar di panjenengan, tapi tidak ABC, tapi A, B, C, D, E. Ada 5 jawaban. Ada 5 opsi jawaban yang 1 jawaban benar. Jadi membuat soal dengan opsi jawaban jumlahnya 5 dengan kunci jawaban 1. Nah yang nomor 4 ini Bapak Ibu, nanti panjenengan bikin 1 soal, ada 1 pertanyaan, tapi jawaban dari pertanyaan ini lebih dari 2 yang benar. 2 atau lebih. Berarti kemungkinannya yang bocorannya Bapak Ibu 2 atau 3 jawaban yang benar. Jadi nanti kalau IBS-nya minta disediakan 1 pertanyaan terkait dengan ini, peserta didik dapat menentukan 3 jawaban yang benar dari kemungkinan 5 jawaban yang disediakan. Berarti panjenengan harus membuat kunci jawabannya yang benar itu 3. Nah, yang terakhir Bapak Ibu esai. Esai panjenengan bikin soal esai, tapi ingat Bapak Ibu nanti masing-masing di semua ini nanti harus ada penjelasan atas ora cukup soal jawaban. Enggak enak jawaban nih. Kami akan juga melihat support atas jawaban panjenengan itu. Panjenengan jawabannya benar, terus reasoningnya seperti apa. Cocok enggak dengan nanti kalau dibaca menurut IBS itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selain bikin soal, panjenengan nanti bikin kunci jawaban, dan setelah kunci jawaban, panjenengan kasih reasoning. Kenapa begitu, gitu ya.
Jadi ada 5 soal, saya ulang 5 soal saja, tidak banyak, 5 soal saja. Nah, nanti dari 5 soal itu akan kami seleksi berdasarkan kajian kualitatifnya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan ini true false. Bahasanya kalau di Jawa Timur nyebutnya PGK BS1, yaitu pilihan ganda kompleks benar salah dengan satu jawaban. Maksudnya satu stimulus saja. Itu PGK BS1. Contohnya seperti ini. Kate dropped out of Harvard because he was so busy working at Microsoft. According to the passage, is the statement true or false? Itu contoh pertanyaan true and false. Yang kedua matching Bapak Ibu. Nah, matching ini saya contohkan dulu, contoh tapi nanti tergantung bunyi IBS-nya. Kalau bunyi IBS-nya diminta untuk menyediakan 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan, ini mestinya nggak ideal. Jadi mestinya yang sebelah kanan ini kalau statementnya 3, setidaknya di sini 5 Bapak Ibu. A, B, C, D, E. Jadi gitu. Kalau di sini 5 berarti di sebelah kanannya berarti setidaknya 8 begitu opsinya. Biar ada fungsi daya pembeda. Terus yang ke berapa nih? Ketiga ya. Pilihan ganda MC 1 correct answer, 1 correct answer. Pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, PG1. Nah, ini sudah familiar bagi Bapak Ibu, saya kira tidak perlu tak jelasin. Nah, yang ini Bapak Ibu, pilihan ganda dengan 2 atau lebih jawaban benar, PGK L1. Nah, contoh pertanyaannya, how does the singer think about her life journey expressed through her song? Ini jawabannya lebih dari 1 Bapak Ibu. Sehingga pilihannya dikasih kotak-kotak seperti ini. Nah, nanti kunci jawaban di bawahnya, terus dikasih reasoning, kenapa jawaban itu benar. Itu masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu, ini soal esai. Soalnya bikinnya mudah, tapi nanti dikasih jawaban, karena ada jawaban, nanti di situ ada reasoning, kenapa jawabannya begitu. Gitu. Kalau ada jawaban standar kualitasnya kurang dari itu, panjenengan kasih bagaimana caranya menerjemahkan jawaban itu. Nah, Bapak Ibu, singkat kata, kita masih punya 1 slide ini. Nah, di 1 slide ini, Bapak Ibu, ini yang butuh saya paparkan bahwa panjenengan nanti akan bikin yang PGK BS1, true false itu, berangkatnya dari naratif dan deskriptif. Terus yang matching nanti berangkat dari text procedure sama report. Terus yang pilihan ganda dengan 1 jawaban benar berangkat dari text analytical exposition sama recount. Terus PGK L1 pilihan ganda kompleks dengan lebih dari 1 jawaban benar itu berangkat dari text hortatory exposition dan discussion. Terus yang terakhir yang essay itu berangkat dari text argumentation. Yang kesemuanya ini Bapak Ibu, yang kesemuanya ini berangkatnya dari data tadi. Jadi yang SK dari BSKAP nomor 033 tahun 2022. Itu sudah saya ambil berangkat dari sana lah, ini yang kita akan pakai. Nah, Bapak Ibu enggak usah mikir repot gitu ya. Nanti teks naratifnya apa gitu ya, fable enggak. Panjenengan cukup hanya akan menerima dan mengeksekusi. Berangkatnya nanti panjenengan berangkat dari IBS. Jadi panjenengan harus mencermati IBS. Yang IBS itu teksnya nanti panjenengan sudah disediakan. Naratifnya sudah tersedia, deskriptifnya sudah tersedia, prosedurnya sudah tersedia, terus report juga sudah tersedia, analytical exposition tersedia, recount tersedia, hortatory exposition tersedia, discussion tersedia, argumentation tersedia. Semua teks sudah disediakan panitia, panjenengan nggak usah repot-repot nyari teksnya. Jadi panjenengan sudah tinggal prasmanan, bukan prasmanan sih, maaf. Panjenengan nanti akan apa itu data nama peserta itu akan kami identifikasi dan kami coding. Tinggal yang memasak. Dengan harapan akan kami coding Bapak Ibu. Jadi kami tidak akan ngoreksi by name, tapi ngoreksinya dengan coding biar objektivitas terjaga. Jadi identifying candidate by number not by name. Itu yang kami lakukan. Jadi nanti akan di-coding setelah penjurian selesai, baru nanti akan kita cari data masternya, coding itu miliknya siapa. Nama siapa yang nanti akan kita panggil berikutnya di seleksi tahap 2. Nah, Bapak Ibu, ini paparan singkatnya, kita kenali dulu, ini model contoh IBS, Bapak Ibu ya. Ini contoh IBS.
disajikan sebuah pernyataan perluasan dari informasi rinci, sebuah teks tulis berbentuk deskriptif tentang bangunan bersejarah. Ini ada yang sama itu karena berangkatnya IBS ini ada beberapa soal yang menggunakan teks yang sama. Peserta didik dapat menentukan jawaban yang tepat dari dua pilihan, benar atau salah. Ini yang model PGK BS 1. Yang kedua, Bapak Ibu, disajikan pernyataan tentang perilaku karakter antagonis dari teks tulis berbentuk naratif legenda rakyat. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nanti karena sudah kita tentukan fable, berarti nanti ini akan kita tentukan fable. Peserta didik dapat menentukan pasangan yang sesuai tentang karakter atau sifat antagonis dalam cerita tersebut. Ini MJDK. Nah, karena modelnya seperti ini, maka pernyataannya nanti akan diminta. Pernyataannya nanti akan saya spesifikkan. Misalnya disajikan 5 pernyataan gitu ya. Seperti itu, nanti MJDK berarti kolom kanannya diisi, kalau 5 berarti di kolom kanannya tersedia 8 pilihan. Pilihan ganda, misalnya pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, disajikan teks itu dalam bentuk surat lamaran kerja, peserta didik dapat menentukan makna kata yang terdapat di teks dengan menulis 1 jawaban benar dari 5 yang disediakan. Ini contohnya, contoh model IBS-nya Bapak Ibu. Nanti kami hanya cukup mengganti seperti ini, teksnya berbentuk apa gitu kan. Terus dapatnya ini akan diisi apa begitu. Nah, ininya sudah familiar gitu ya. Dengan memilih 1 jawaban benar dari 5 yang disediakan. Oh, kalau ini berarti PG 1. Oh, kalau yang model begini disajikan 5 pernyataan, oh ini berarti soal MJDK. Oh, kalau benar salah berarti ini benar salah, berarti true false. Yang keempat ini contoh PGK BS 1. Maaf. Ini harusnya PGK L1 ya tadi. Maaf, ini keliru saya ngambil. Coba sebentar, saya lepas dulu. Harusnya saya ngambil yang PGK L1. Maaf ya Pak, sebentar. PGK L1. Sudah kelihatan Pak Boswa? Sudah. Apa? Ini tadi berarti copying-nya yang clear. Enggak apa-apa, nanti saya edit lagi. Yang keempat Bapak Ibu, ini contoh PGK L1. Disajikan teks tulis berbentuk text explanation, informasi terkait gejala sosial. Oh, berarti explanation terkait gejala sosial. Peserta didik dapat menyimpulkan informasi lah. Berarti nanti panjenengan harus bikinnya soalnya terkait dengan menyimpulkan informasi dengan benar dengan cara memilih 3 jawaban benar dari 5 yang tersedia. Ini berarti PGKL 1. Itu yang kotak-kotak tadi Bapak Ibu, yang seperti ini. Yang model seperti ini. Yang kotak-kotak seperti ini PGKL 1. Berarti 2 atau lebih jawaban benar. Nanti kalau saya minta misalnya di IBS-nya bunyinya adalah 2 jawaban benar dari 5 yang disediakan, berarti panjenengan kasih kunci jawabannya 2 yang benar. Yang terakhir nanti SC. Bentar ya, SC ini keliru. Bentar. SC. Ini mestinya. Nah, disajikan teks explanation terkait gejala alam, peserta didik dapat mengaitkan informasi dari teks tersebut dalam dunia nyata. Ini contoh bagaimana IBS itu nanti akan panjenengan waos, dan dari proses inilah dengan berangkat. Panjenengan tidak melakukan proses identifikasi SKBSKAP tadi, tidak mengidentifikasi itu, tidak kemudian melakukan proses penentuan materi pokok, lingkup materi, dan seterusnya. Panjenengan cukup berkonsentrasi, nanti akan kami share hanya IBS-nya doang.
IBS tipe soal panjenengan langsung bikin gitu. Begitu Bu Ita, paparan saya nanti terkait dengan teknis sekali yang terkait dengan coding nanti akan kami informasikan karena saya belum bisa mengeksekusi sampai hari ini karena itu tadi Pak Busmo mohon maaf data peserta belum akurat. Jadi data peserta masih dinamis sehingga saya tidak bisa melakukan eksekusi. Jadi kalau data peserta itu sudah akurat maka kami akan segera eksekusi dan oleh karenanya besok pagi panjenengan sudah akan bisa menerima IBS-nya. Demikian paparan saya Bu Ita, kalau barangkali ada tambahan dari panjenengan atau Bu Uli disilakan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ita, Bunda Oli, monggo Bunda Ita. Bisa langsung ke sesi tanya jawab, mohon Pak. Nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan bisa ditambahkan di sesi tersebut. Ya, bagus. Ya, silakan Bapak Ibu. Coba saya lihat di kolom chat mungkin. Ya. Atau resen dulu. Ini Pak Dain sudah resen ini Pak Dain resen. Silakan Pak. Silakan Bapak yang resen. Pak Arisanta. Saya ingin bertanya yang untuk soal PGK L1 yang jawabannya lebih dari 1. Kalau jawabannya 2 atau 3 yang benar dari 5 opsi, itu bolehkah kita memberikan lead di soalnya? Misalkan based on the text, what can we infer about the main character? Choose 3 correct answers atau pilih 2 jawaban benar. Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Ya. Langsung dijawab Bu Ita. Oke, Pak. Oke. Pak siapa tadi? Pak Arisanta. Ari apa Pak Hasta, Pak Dian ya? Ari. Pak Ari Ari. yang sedang tidak berada di Indonesia. Kenalan dong Pak. Kok nggak mau kenalan sih? Embo itu kok macak terkenal ono, kenalan dulu ta. Macak famous dia. Ya, pertanyaannya apakah boleh nambahin lead gitu ya? Yang jelas begini kan, konstruksi soal itu kan ada sistem. Nah, sistemnya itu sebenarnya berangkatnya dari pemahaman kita akan adanya teks itu. Sehingga boleh apa enggak ya? Justru sebenarnya bagaimana kita bisa mengkonstruksi soal itu lihat dari sistemnya nanti Pak. Dari sistemnya jenengan itu kalau jadi soal itu juga tidak bagus manakala penjenengan memberikan arahan bahwa ada satu jawaban itu tidak boleh. Tapi kalau soal inference kan memang harus ada clue-nya. Jadi harus ada kata kunci yang memang akan menunjuk pada satu clue itu. Maka sebenarnya kalau menjawab pertanyaannya Pak Dian itu atau Pak Ari Hasta atau Pak Ari atau Pak Hasta, maka jawaban saya seperti itu. Justru panjenengan yang harus berhati-hati, jangan sampai nanti karena sistemnya panjenengan yang mengarahkan kepada jawaban itu malah menjadi weak form dari soalnya panjenengan. Jadi hati-hati. Tapi kalau clue silakan, clue enggak apa-apa. Tapi kalau leading to the answer malah enggak boleh. Siap, Pak. Oke, got it. Yang lain? Silakan. Waduh, saja wis podo ngerti kabeh. Saya langsung paham, Pak. Seneng Lah ya aku kuwi ngene ya iki. ngene iki lho. Paham seneng aku ngene. Ngene iki sik tak delok di chat. Kalau Hujan. saya meraba-raba sih karena belum pegang IBS-nya itu Pak, jadi masih clueless. Ntar kalau Iya. Ari raise hand, Bu Christine raise hand itu Pak Buspo. Ya, silakan Bu Kris. Bu Christine, silakan Bu Christine. Ya, terima kasih Pak. Itu tadi kalau yang untuk tes, yang untuk 5 soal ini nanti, kan teksnya sudah disediakan. Betul. Apakah nanti untuk pelaksanaan yang sesungguhnya, teksnya juga disediakan atau kita masih mencari sendiri? Karena yang lama kan juga mencari teksnya. Terima kasih Pak. Sebentar. Yang dimaksud sesungguhnya itu yang mana ya, Bu? Saya kok belum paham. Maksudnya sesungguhnya itu di tahapan seleksi 1 ini apa seleksi 2 ya? Di tahap selanjutnya, Pak. Oh, tahap seleksi 2.
Tahap seleksi 2 nanti rumusannya akan kita tentukan setelah ini, Bu. Kita masih fokus dulu di bidang garapan di seleksi 1 dulu, nanti karena ini juga banyak hal yang memang harus kami selesaikan dulu gitu kan. Jadi mohon bersabar dulu untuk mekanisme untuk teknis seleksi 2. Seleksi 1 dulu kita selesaiin, nanti kita akan informasikan bagaimana seleksi 2 dengan sekaligus pengumuman, sekaligus nanti teknis bagaimana seleksi 2 akan kita berlakukan. Ya, Bu Christine ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Ya, apa itu IBS, Bapak? Saya lambat masuk, baru pulang sekolah. Oke. IBS itu indikator butir soal, Bapak. Oh, begitu. Ya, jadi rujukan seorang penulis soal itu berangkatnya dari IBS. Jadi kalau indikator masih belum terpetakan, maka penulis soal itu berangkatnya dari IBS, indikator butir soal. Itu sudah sangat operasional. Maka kalau IBS itu sudah harus operasional. Ya. Berarti ini soalnya Pak ya, bervariasi Pak ya. 5 jenis tadi ya. Soalnya. Betul, ya. Jadi panjenengan nanti akan diminta membuat 5 soal dengan varian yang berbeda-beda. Jadi perlu saya tandaskan sekali lagi, tidak cukup berhenti bikin soal, tapi juga harus ada reasoningnya Bapak Ibu. Jadi bikin soal, kalau misalnya ada jawaban, jawaban nomor 1, jawabannya false. Kenapa false? Gitu ya. Nanti ada reasoningnya. Sehingga nanti kita punya cukup, kami punya cukup bahan juga untuk menganalisa kualitatif juga atas hal tersebut. Jadi artinya Bapak, kita tidak usah repot-repot yang mencari materi Bapak ya. Oh, ya. Tidak perlu. Betul. Itu yang saya suka. Itu bantuannya teamwork kami itu luar biasa. Ada Bu Ita sama Bu Uli yang luar biasa yang sudah menyediakan teks yang buat panjenengan semuanya. Jadi teksnya enggak usah nyari, teksnya sudah dicarikan, IBS-nya sudah dibikinkan, panjenengan enggak usah repot-repot bikin IBS. IBS-nya sudah dibuat. Terus nanti pembagiannya bagaimana, teknisnya seperti apa, nanti akan kami informasikan di grup WhatsApp-nya. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi saya sampaikan, saya belum bisa mengumumkan pembagian itu hari ini karena data peserta itu belum bisa kami kunci gitu ya, karena beberapa kabupaten kota itu ada yang tahu-tahu sudah bisa masuk grup WhatsApp, tapi juga belum ngisi daftar isian di Google Form. Itu termasuk Pak Ari Hasta ini nggak tahu kok bisa muncul dan bisa di sini itu atas inisiatif bagaimana saya enggak tahu. Kontingen Kabupaten Ponorogo tapi orangnya di Thailand, nggak ngerti wong di saja nih. Ponorogo. Saya juga belum mengisi, Pak. Belum mengisi. Mana Pak Faisal? Saya juga belum mengisi Google Form, tapi bisa masuk. Itu. Dari mana Pak Faisal ini kabupaten kotanya? Dari Sumeneb, Bapak, Sumeneb, Madura. Nah, itu. Silakan nanti koordinasi dengan Ketua MGMP Sumeneb ya, biar nanti kami eksekusinya gampang. Saya berharap bahwa data segera bisa difinalisasi sehingga saya tidak melakukan proses kerja ganda. Jadi sekali proses nanti naik pembagian, saya share sudah tidak ada lagi tambahan-tambahan. Begitu ya Pak Faisal ya. Mohon nanti Pak Puspo kami dibantu untuk finalisasi data pesertanya. Terima kasih Bapak. Ya, pengisian formulir dilakukan secara kolektif ya Bapak Ibu. Jadi yang mendaftarkan dari kabupaten kota hanya 1 orang saja, bukan masing-masing panjenengan mendaftar sendiri-sendiri begitu. Itu upaya kami juga untuk mengharmoniskan di intern panjenengan gitu. Kompak nggak sih Kabupaten Sumeneb nih gitu. Kok anggotanya daftar Melayu dewe-dewe ki yo opo gitu. Tes ini tes kasus, tes case. Harmonis Pak Faisal, mohon nanti koordinasi dengan Ketua MGMP Kabupaten Sumeneb biar nanti di data kami nanti biar semuanya bisa rapi begitu. Siap. Pak Faisal cukup? Ya, makasih ya Pak. Oke, Pak Puspo silakan, masih ada siapa nih? Bu Nikmah ya? Bu Nikmah. Ada yang tadi di chat juga. Di chat juga ada yang tadi usul-usul, silakan nanti di Pak Puspo yang mengkondisikan. Oke, terima kasih. Saya cuma mau bertanya, sekalian menegaskan tadi berarti tugas kami adalah yang pertama itu adalah membuat soal dengan 5 macam variasi. Betul. Kemudian yang kedua, nanti kita menerima
bentuk teksnya. 5 teks Betul. ya, berarti nanti dapat 5 teks dan kemudian nanti menunggu formulir atau teks yang diberikan di grup WA. Betul. Itu ya Pak ya? Betul. Saya terangkan begini ya Bu, teknisnya. Ya, terima kasih. Teknisnya rodok berbau IT Bu. Iya. Jadi begini, panjenengan nanti akan menerima file Excel. Oh, ya. File Excel yang di situ nanti sheet-nya akan terkunci dan hanya terbuka di satu sel saja. Setelah itu sangat teknis. Intinya panjenengan nanti akan kami beri kode dan kode itu untuk akses masuk. Ya, akses masuk untuk menerima informasi panjenengan ini bagiannya apa-apa wae gitu, biar ngunci secara private gitu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, berarti itu kan diberikan di grup WA ya Pak ya? Betul, ya. Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama. Yang lain? Mungkin? Deadline-nya 10 hari. 10 hari, Pak, ya. Berarti kalau 10 hari, 1 harinya itu bikin separuh soal, Pak. Oh iya, Pak Chen, nanti mohon hari ini untuk separuh, besok separuh gitu. Separuh lah dikumpul. Nanti disubmitnya dalam bentuk apa, Pak? Nah, nanti semua terkait dengan panduan dan seterusnya akan saya berikan besok pagi, nggih. Saya makanya mohon dibantu Pak Puspo, finalisasi data peserta itu sampai kapan? Nanti udah nyampe saya, tolong tidak di eret-eret meneh, harus ada tambahan-tambahan. Jadi kalau sudah ngunci, nanti udah saya eksekusi. Kalau belum, saya nanti akan 2 kali kerja. Jadi saya berharap nanti dikunci pukul berapa itu finalisasi. Termasuk Pak Faisal, Pak Ari Hasta, silakan koordinasi dengan Ketua MGMP masing-masing, biar segera datanya itu terrecord di kami. Siap. Bapak. PPT-nya Pak Chen, mohon nanti bisa di-share di grup. Oke, ini yang raise hand, Pak Faisal masih raise hand, masih ada yang apa yang mau disampaikan? Ini mohon link Pak, berapa Pak? Google Form-nya. Google Form untuk apa, Pak? Untuk ngisi ini, daftar apa itu peserta ini. Panjenengan langsung koordinasi dengan Ketua MGMP-nya ya. Siap. Langsung dengan Ketua MGMP-nya. Nggih. Makasih ya, Pak. Ya. Pak Puspo di chat itu banyak, coba mohon dibahas satu-satu dulu, Pak. Yang mana dulu tuh? Sebentar. Mulai dari siapa nih? Sebentar, Dan. Kayaknya mulai Bu Rida ya? Mulai Itu Bu Rida. Pak, reasoningnya mau pakai bahasa pengantar apa? Reasoningnya mau dalam bahasa Indo apa pakai bahasa Inggris? Sebentar dulu. Itu Bu Uli dari siapa tadi? Itu dari... Bentar, Pak. Pak Endras. Pak Endras Eko. Bu Ita, tolong ya hal-hal yang memang sifatnya tadi belum muncul di konstruksi naskah kita dan akhirnya menjadi satu ketetapan yang ada di sini, tolong di-record, dicatat. Mulai dari Bu Rida dulu ya. Maaf Bu Uli, saya mulai dari Bu Rida dulu ini. Kayaknya di atas-atasnya itu tidak membahas masalah itu, tidak membahas masalah, hanya presensi-presensi ya. Oke, yang Bu Rida nih. Bu Rida, untuk isian nanti sampai dengan rubriknya atau hanya soal dan kunci saja, Pak? Nah, kalau panjenengan sudah terbiasa dengan pembikinan soal, mesti kalau yang soal seperti ini, itu ada kunci jawabannya dan ada rubriknya. Kalau yang esai itu. Kalau yang esai itu ada rubriknya, Bapak Ibu. Jadi, ada kunci jawaban, terus ada rubriknya. Rubrik itu kalau misalnya skalanya panjenengan kasih nilai itu, satu soal itu bobot nilainya adalah 6. Maka ada keterangan skala 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau berapa? 5 sampai 6 satu deskripsi, kemudian 3 sampai 4 satu deskripsi, 1, 2 satu deskripsi, atau bagaimana? Gitu ya, Bu Rida. Berarti ada rubriknya. Ada kunci jawaban dan rubriknya. Terus materi bisa di-share nggih? Jelas Bu Muniro dari SMA 1 Tuban, materi slide saya nanti akan di-share. Kemudian Pak Dain, mohon slide PPT-nya di-share agar bisa jadi rujukan atau dipelajari. Nggih Pak?
Sama kayak Bu Nira ya. Sama Bu, di sini hujan deras banget. Oh ya. Kita doakan saja hujan derasnya segera reda. Kalau boleh tahu IBS-nya seperti apa Pak Kusen? Nah, nih. Kalau IBS-nya saya publish di sini, nantilah yo panjenengan orang berkompetisi lah. Jadi IBS-nya, model IBS-nya tadi di slide Bapak Ibu ya, model, contoh. Contoh IBS-nya seperti yang tadi saya paparkan. Nah, itu nanti kan model IBS itu nanti juga akan berangkat dari tadi saya bilang. Jadi IBS itu konstruksinya berangkat dari SK, BS, KAP tadi, itu sebagai dasar rujukan standar kontennya, standar isinya. Terus dari pola rujukan kajian teorinya kita berangkat dari Pusmenjar plus kajian teori dari beberapa referensi yang terkait dengan penulisan butir soal. Itu IBS. Nah, kalau tahu IBS-nya seperti apa, ditunggu nggih Pak Ibu Rahmawati dari SMA 1 Nerambe. Mana ini? Kerambe. Mana itu? Kerambe itu apa? Jember. Dari Pak Hendra. Reasoning dalam bahasa Inggris atau Indonesia? Kalau ini konsensus ya, konsensus saja. Kalau panjenengan sepakat dengan bahasa Inggris, berarti reasoning semua dalam bahasa Inggris. Kalau panjenengan sepakat dengan bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Indonesia aja. Bahasa Indonesia ya? Indonesia. Oke, reasoning menggunakan bahasa Indonesia. Reasoning atas kunci jawaban yang ada di masing-masing soal, silahkan nanti disampaikan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bu Uli, reasoning pembahasan. Oke, sudah. Bu Beni dari SMA NMT ya? Ya, Bu Itan ya? Bojonegoro. Mohon definisi istilah-istilah term, tipe soalnya dipaparkan di panduan yang dapat kita baca dengan seksama ya Bapak Ibu, sehingga persepsi terkait istilah kita sesuai dengan yang diekspektasikan panitia. Thank you. Intinya nanti berarti di PPT tadi ya Bu Beni ya, PPT-nya nanti silakan nanti dibaca lagi. Setelah saya siap, matur suwun Pak informasinya dari Bu Rida. Maaf tadi terlambat gabung, tipe soalnya apa saja nggih Bu Menti Ambarwati? Ada nanti. Ada 5 tipe soal. Aku kudu baleni nih Pak Boswo. Oh. Nanti langsung di-share PowerPoint-nya. Di-share PowerPoint-nya saja. Oke, ya sudah. Kan Nanti ada di-share PowerPoint-nya recording-nya nggih Bu Menti. Nanti silakan dibaca. Itu. Untuk soal isian itu essay ya, bukan short answer. Yes, Bu Ririn, bukan short answer. Kalau short answer itu beda. Essay ya. Sing jawabannya rodok dawa. Sing jawabannya rodok dawa, bukan short answer. Ya. Lah, iki senengane sapa iku senengane dawa-dawa iku. Sudah ya. Di chat sudah saya bahas semuanya. Barangkali ada yang masih raise hand. Masih ada satu pertanyaan, Pak. Di chat, Bu. Silakan. Ya, di chat. Di chat apa di raise hand? Di chat, Di chat, Pak. Maksimal kata. Apakah ada batasan maksimal kata untuk esainya? Maksudnya, Bu? Panjang jawaban itu loh, Pak. Panjang jawabannya. Apakah 100 Oh, enggak. kata Ya, atau logika berpikirnya kita ya cukuplah barang dua kalimat sampai 3 kalimat maksimal udah cukup tuh bisa memberikan. Saya kira kalau sudah ada soal seperti itu dijawab dengan 2 kalimat wis peng-pengan wisan. Iya, sing jawab ya. Sing jawab pempengan kan. Koreksi yo bingung, Pak. Loh dikilani. Jadi kita ngelihatnya adalah dari sisi kelengkapan, Bu. Oke, soalmu jawabannya begini, terus ada rubriknya, terus setelah itu ada reasoningnya. Reasoningnya dicek kayak apa sih reasoningnya, make sense apa enggak, gitu. Standar kualitatif aja, Bu. Oke. Terima kasih kembali Bu Badriatur Rohmah. Oke, ngoten Bu Ita, Bu Uli, barangkali ada yang di-handle oleh panjenengan, silakan. Oke, siap. Saya ambil alih sebentar nggih Pak Puspo. Monggo, Bun. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan dari Pak Chen terkait teknis penulisan butir soal yang nanti akan panjenengan laksanakan. Pada intinya
jenengan nanti hanya tinggal menulis saja. Untuk teks sudah disediakan kami, untuk IBS-nya juga sudah disediakan, tinggal menerjemahkan IBS itu nanti menjadi teks yang bisa dibuat sesuai dengan jenis teksnya. Terus ini yang urgent yang harus kita segera lakukan adalah finalisasi anggota sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Chen. Nanti di grup dimohon selain nanti jenengan koordinasi dengan ketua MGMP masing-masing ya. Kalau memang belum didaftarkan bisa nanti koordinasi dengan ketua MGMP masing-masing. Tapi kami juga minta data. Jadi nanti di grup mohon panjenengan menulis jadi nama-nama yang belum ada di daftar hadir. Daftar hadir yang sudah dibuat Pak Puspo tadi, ya di link presensi tadi. Kalau memang nama panjenengan belum ada di sana, mohon nanti ditulis di grup nama, instansi dan kabupatennya atau kotanya dari mana, supaya nanti kami juga bisa cross check dengan ketua MGMP kabupaten kota tersebut. Jadi nanti ada 2 jalur jenengan ke ketua MGMP-nya, kami juga punya catatan tersendiri supaya kami bisa cross-check. Demikian tambahan dari saya Pak Puspo. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Saya lihat lagi barangkali mohon share ulang presensi. Ya Bun, sebentar ya Bu Siti ya. Memang harus sabar ini. Pokoknya kalau seperti ini harus sabar. Oke, sudah saya share lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bunda Oli mau menambahkan? Mungkin terkait dengan masih di mute itu loh. Sampun Pak, nanti berkembang aja setelah IBS-nya muncul, kayaknya teman-teman baru akan ngeh harus gimana dan apa yang perlu ditanyakan gitu. Sementara kalau untuk jenis soal dan sebagainya akan gamblang kalau sudah dibaca PowerPoint-nya. Dan kalau yang ketinggalan hadir nanti ada hasil rekaman juga. Recording-nya bisa diakses di YouTube yang akan di-share oleh Bapak Humas, Pak Pus. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi mungkin dari Pak Den atau yang lain? Ampun Pak sepertinya. Oke. Baik. Untuk Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di kegiatan technical meeting di sore hari ini. Yang pertama ini sangat emergensi karena berhubungan dengan pembagian IBS yang akan disampaikan oleh peserta. Jadi data dari Bapak Ibu, data dari Bapak Ibu yang pada sore hari ini sudah melakukan presensi, kalau sudah ada berarti oke, nanti akan kami lihat lagi. Kemudian yang belum ada, mohon di grup WA di peserta itu menuliskan nama lengkap, kemudian instansi dan kabupaten kota Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa menambahkan atau meng-cross-check dari data yang sudah ada. Di samping Bapak Ibu yang merasa hadir dan mungkin belum disampaikan atau didaftarkan oleh ketua, itu mohon disampaikan juga ke ketuanya, karena kami sebetulnya ingin seperti yang disampaikan Bunda Oli tadi, menjaga keharmonisan dari masing-masing MGMP, kabupaten, kota, provinsi, sehingga ada kesinambungan antara pengurus, anggota yang nantinya bisa menjadikan MGMP provinsi semakin jaya di Indonesia. Amin, seperti itu. Kemudian yang berikutnya,
Untuk PPT akan kami share di grup Sudah WA. saya share, Pak. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu bisa membaca-baca kembali, karena kami juga masih menunggu data yang akurat. Kemudian yang berikut, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, mohon untuk semua informasi, pertanyaan, keluhan, dan sebagainya, mohon dilakukan di grup WA peserta. Ya, jadi kami bisa memfokuskan, jangan ke Japri, karena kalau ke Japri kadang-kadang ya betul ditanggapi atau ada respon, namun karena mungkin supaya kita membuat grup itu ada faedahnya, ada silaturahminya, ada saling berbaginya, sehingga nanti kita bisa semakin terjaga kerukunan dari MGMP provinsi yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian jangan lupa nanti rekaman akan kami share nanti di YouTube, dan kalau kami sudah sampaikan nanti akan kami share di grup WA. Begitu. Barangkali masih ada yang belum saya sampaikan, Bunda Ita, Bu Oli, untuk semuanya ini kita masih menunggu data fix ya. Ini karena agak lumayan kesulitan. Ya, Pak Nawang, Bu Nawang, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sepertinya kegiatan kita sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak kegalauan-kegalauan yang memunculkan ide-ide yang luar biasa dari para peserta. Saya yakin itu, kalau tadi sekelumit sudah disampaikan oleh Pak Chen, itu sudah ada bayangan sebetulnya, hanya mungkin bahannya yang belum. Jadi tinggal meramu saja, ramulah soal-soal yang diberikan oleh MGMP provinsi, itu diramu sebagus mungkin sehingga kami kesulitan untuk menentukan yang 20 orang itu. Karena dengan menentukan 20 orang yang sulit itu berarti Bapak Ibu dalam menulis itu luar biasa. Untuk mengakhiri kegiatan ini, baik, ya, insya Allah nanti akan kami tutup lagi untuk grup WM, masih hanya admin. Oh, belum. Masih. Oh, mungkin lagi ditutup ini, Bapak. Sudah, Pak, sudah dibuka. Sudah dibuka. Oh, silakan Pak Pak Supian apa Bu Supian ya? Semoga aja nggak salah. Pak Supian. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Irobbil Alamin, kegiatan technical meeting penulisan AKM, soal AKM like test, Provinsi Jawa Timur, MGMP, Bahasa Inggris, SMA Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar, dan itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan pemandu acara menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.